Oke, pertama karena gue sendiri suka banget nonton film horor, Hmm. sama suka nonton film yang apa istilahnya thriller gitu kan. Hmm. Jadi gue dari dulu banyak ikutin film horor barat. Jadi ya kenapa akhirnya gue upload kontennya itu yang berhubungan dengan seperti itu. Soalnya kayak menarik gitu, menarik untuk diriset dan juga menarik untuk dibahas. I see. Hai semuanya, apa kabar? Gimana nih kabar kalian malam hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Terus kemarin kan liburan, kalian kemana aja nih? Komen di bawah dan kasih tahu kalian dari daerah mana aja. Siapa tahu kalian bukan dari Jakarta. Dan I just wanna say hi buat kalian yang bukan dari Jakarta, karena aku dari Jakarta. Nah guys, malam ini kalian bakal live bareng aku, Elsinar, dan juga Caleb Andre, Kak Caleb Andre. Jadi dia ini adalah seorang content creator di YouTube yang suka buat video konten seperti konten horor, kriminal, yang kayak gitu-gitu guys. Jadi yuk langsung kita invite aja Kak Andre, soalnya Kak Caleb Andre-nya udah di sini. Dan ada yang bilang dari Jogja, dari Nganjuk. Wow, Jogja bagus banget. Jadi aku seneng banget ada yang dari Jogja di sini karena udah lama banget ke Jogja. So kita langsung invite aja ya Kak Andri ke sini. Oke? Halo. Halo. Halo, Hai, apa kabar? Aku panggilnya Caleb atau Andri atau Kak Caleb atau Kak Andri? Enak. Kaleb aja. Caleb aja. Kaleb. Oke. Ya, Thank you Caleb udah mau hadir di sini. Thank you juga buat Casting Asia. ya tentu juga. Iya, thank you. Oke Caleb, gimana kabarnya? Kabar baik. Tadi panggilnya siapa nih? Elsie. Sorry namanya. Elsinar. Elsie ya, panggilnya Iya. Elsie ya. Oke. Caleb, aku langsung aja kali ya ke pertanyaan ya. Aku pengen tahu dong gimana Oke. ceritanya jadi YouTuber. Oke, paling sebenarnya kalau gue sih belum terlalu lama ya jadi YouTuber ini. Kalau mau dihitung waktunya sejak video pertama gue upload itu di YouTube, sekarang totalnya itu 6 bulan ya sampai sekarang. Ya. Jadi gue mulai itu di bulan berapa ya? Bulan Mei artinya, bulan 5. Jadi ceritanya waktu itu kan gue kan sekarang kesibukannya kerja nih. Lagi kerja. Kemudian waktu itu kan lagi pandemi corona, kemudian kantor WFA semua gitu kan. Nah di situ gue di rumah ada waktu-waktu kosong, gue mikir apa ya serunya gue buat apa nih ya di rumah ya. Akhirnya gue pikir ya udah gue kan suka cerita-cerita kayak horor ataupun yang kayak serial killer gitu kan. Ya udah gue coba-coba bikin, gue coba lihat-lihat dulu referensi orang-orang biasanya gimana. Ya udah gue coba upload satu video dan waktu itu responnya langsung positif. Jadi lumayan banyak lah view-nya waktu itu. Oke, terus berarti Jadi saat itu sejak saat itu oh kayaknya cocok nih. Jadi gue waktu itu coba konsisten. ya. Oke, berarti kalau gitu sekarang itu sebenarnya jadi YouTuber itu kayak kerjaan sampingan gak sih? Kayak side job gitu gak sih? Sementara iya sih Nah, gitu. kalau boleh tahu kerja Hmm. main jobnya apa? Kalau sekarang sih gue kerjanya di salah satu perusahaan IT di Jakarta gitu kan. Gue kan Jakarta, terus perusahaannya itu di daerah Jakarta Selatan. Oh, oke. Alright. Terus berarti jadi kayak apa? Kayak engineer gitu lah ya, kayak IT ya nggak sih? Coding. Ya, software engineer. I see. Terus udah gitu, sekarang gue mau tahu kenapa sih kontennya selalu horor dan juga ngebahas soal kriminal? Oke, pertama karena gue sendiri suka banget nonton film horor, sama suka nonton film yang apa istilahnya thriller gitu kan. Jadi gue dari dulu banyak ikutin film horor barat. Jadi ya kenapa akhirnya gue upload kontennya itu yang berhubungan dengan seperti itu.
Soalnya kayak menarik gitu, menarik untuk di riset dan juga menarik untuk dibahas. I see. Terus udah gitu, kalau konten horor itu cara ngerisetnya gimana? Gimana cara dapetin berita-beritanya, kan bisa aja kayak horornya dari beberapa tahun yang lalu gitu. Oke, biasa paling kita cari, ya biasalah kita cari di Google, internet, atau kalau enggak biasa gue coba cari di YouTube beberapa referensi dari luar negeri gitu kan. Apa YouTuber barat kayak BuzzFeed gitu kan. Dia kan banyak bahas juga horor sama kayak kasus-kasus yang belum terpecahkan gitu. Nah, nanti gue lihat dari situ mereka topiknya apa. Nanti misalkan ada satu nama, misalkan kemarin Isabella Guzman. Nah, kita coba cari di Google tentang Isabella Guzman apa-apa aja nih. Latar belakangnya seperti apa, kasusnya gimana. Nanti baru abis itu kita buat skripnya. Oke, berarti kalau gitu sekarang punya tim dong ya kalau gitu, atau tetap semuanya sendiri dari mulai editing dan segalanya? Kalau sekarang gue kan sama casting Asia, cuman untuk editing, terus buat skrip, semuanya masih sendiri sih. Semua ya? Oke, wow. Yeah. Berat juga ya. Berat sih. Terus udah gitu seminggu tuh bisa berapa kali? Upload konten? Seminggu ya, kalau sekarang gue coba konsisten itu 2-3 kali lah. 2-3 kali seminggu. Oh oke. Berarti 2-3 kali. Berarti konten terakhir itu konten kalau nggak salah tadi gue baca yang pokoknya kemarin deh soal Halloween, bukan sih? Bukan ya? Iya, apa kasus permen beracun di malam Halloween? Iya betul itu dia. Nah, udah gitu gue mau tanya lagi, dari semua konten yang udah dibikin, konten yang paling disukai dan yang paling viral itu yang mana? Nah, ini paling disukai dan paling viral kemarin tuh kasusnya YouTuber mukbang Ketiap. Okay. Soalnya Ketiap ini kan banyak banget nih konspirasinya kemarin. Soalnya dia itu udah hampir 1 tahun ya, 8 bulan itu udah nggak upload video kan. Nah, jadi dari situ timbul banyak banget konspirasi. Misalkan di komen-komennya, kolom komentar kalian lihat bisa itu banyak orang yang bilang dia ini diculik atau dia mungkin udah meninggal gitu kan. Nah, dari situ banyak banget nih. Dari setiap videonya ada yang hal-hal janggal, akhirnya orang pada buat teori konspirasinya. Dan sampai kemarin gue buat itu sampai berapa ya? 3-4 part kayaknya. Oke, dan semuanya itu benar-benar soalnya banyak. Iya, soalnya banyak banget yang request gitu kan, Kak lanjutin Kak, lanjutin Kak. I see. Terus udah gitu, kalau pengalaman pribadi mistis ada nggak sih? Pengalaman pribadi mistis, sebenarnya apa ya? Kayaknya belum ada deh. Sampai yang mistis banget belum ada deh kayaknya. Belum ada sama sekali. Terus udah gitu, kalau misalnya ada hantu apa yang paling ditakutin? Hantu apa ya? Sebenarnya gue sih belum pernah ketemu hantu, cuman hantu apa ya? Nggak tahu sih hantu di Indonesia. Kalaupun ada hantu, nggak apa ya hantu ya? Ada nggak? Kuntilanak? Nggak sih, nggak ada sih. Gue nggak terlalu takut gitu sama hantu juga. Makanya gue kan suka nonton film horor karena rasa seru. Justru gue rasa seru lihat film-film hantu gitu. Oke, berarti film hantu apa yang menurut lo paling menakutkan yang pernah lo tonton? Yang paling menakutkan dan seru itu Insidious. Oke, gue tahu apa. Yeah. Insidious itu yang sama kayak makanya gue sih produser. Pokoknya film-filmnya James Wan gue suka tuh, Insidious, The Conjuring. Nah itu semua. Oh iya, James Wan selalu bikin film serem ya, iya gak sih? Iya, sama film seremnya seru sih. Iya betul. Kayak. Terus udah gitu, gue mau tanya, katanya lu ada alat pendeteksi hantu. Itu bener gak sih? Alat pendeteksi. Percaya nggak percaya sih. Soalnya belum pernah buktikan juga. Belum pernah buktiin secara langsung juga sih. Cuman kayak pernah gue lihat di YouTube video-video kayak gitu kan. Misalkan ada satu alat
misalkan ada makhluk-makhluk atau sosok-sosok yang muncul, alatnya itu bisa kayak bunyi alarm gitu. Oh, oke. Tapi gue Berarti sendiri sih alatnya belum itu, pernah sampai coba sih. berarti alatnya itu kalau misalnya ada hantu, dia cuman kayak bunyi aja gitu. Dia nggak kayak apa sih? Kayak nggak lihat kayak apa sih kan kalau misalnya ada hantu kayak kayak kalau manusia kan thermal heatnya gitu kan misalnya warna merah tapi hantu misalnya warna biru nggak gitu ya, cuman kayak bunyi aja. Oh, nggak tahu ya, kalau mungkin ada beberapa alat gitu kali ya. Kecuali kamera yang bisa efek, misalkan nih, jadi yang tadi kamu bilang, yang tiba-tiba, misalkan manusia kelihatannya misalnya warna apa, tapi pas ada sosok lain warnanya Ya. biru gitu kan, bisa jadi. Oke, tapi Tapi belum, gue belum pernah coba. tapi alat itu benar-benar 100% akurat atau gimana? Atau sebenarnya masih belum jelas? Kalau menurut gue sih masih belum bisa dipastikan 100% akurat ya. Tergantung juga sih masing-masing orang, kan kayak soal hantu-hantu gini, masing-masing orang punya kepercayaan sendiri. Mhm. Kadang ada yang nggak percaya dengan hal begini, ada yang percaya juga. Oke. Terus udah gitu Kaleb, gue mau nanya, kan kalau YouTuber konten creator lain ada yang bikin kayak channel mirip-mirip gitu kan sama yang kayak punya kamu. Itu kalau misalnya kamu pengen kolaborasi sama artis atau sama YouTuber itu siapa? Kira-kira yang Oke, pasti misalkan kolaborasi. Yang paling gue mau, yang pertama ya Nancy Judge ya. si Judge ya? Nancy, Nancy Judge, kemudian siapa ya? Kalau kalau cowoknya, gue suka nonton Hirotada Radivan sama Detektif Aldo biasanya. Oh, oke oke oke, tahu 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 tahu. Iya ya, Detektif Aldo sama Hirotada, Nancy Judge. Terus Iya. ini pembawaannya bener-bener kayak bisa imajinasi gitu gak sih? Iya, Terus asik sih pembawaannya. bener, pembawaannya asik banget. Terus udah gitu, selain bikin konten horor dan berbau mistis ini, ada nggak sih bikin konsep konten yang lainnya? Sebenarnya kalau gue sih sekarang, kalau mau dilihat dari secara umum, video gue sih kebanyakan horor, kemudian ya kayak tadi kasus-kasus serial killer ataupun apa ya, konspirasi lah, konspirasi gitu. Kalau enggak ya paling horornya, dulu awal-awal gue mulainya tuh kayak reaction gitulah, reaction video-video penampakan atau hal-hal yang mengerikan. Kan biasanya di awal kalau orang masih mau mulai, paling awal paling gampang itu kita coba buat konten reaction aja Ya. dulu. Kalau misalnya masih bingung kan. Oke. Terus udah gitu, gue mau tanya lagi kalau misalnya dari lu sendiri, lu percaya nggak sih sama makhluk-makhluk dunia lain tak kasat mata itu, lu pribadi Oh, kalau hal itu sih gue sih percaya-percaya aja. percaya? Oke, Cuma cuman sejauh ini gue belum pernah dikasih lihat langsung gitu. belum pernah. Tapi lu berharap ketemu? Eh, nggak nggak sampai ekspektasi banyak sih. Oh, oke. Terus udah gitu, selain lu bikin konten kayak gitu dan lain sebagainya, ini channel Hmm. ini tuh udah berdiri berapa lama? Nah, channel ini tuh sebenarnya udah cukup lama. Dulu awal-awal, sebelum sebelum jadi content creator full, istilahnya terjun ini, Ya. dulu waktu gue masih kuliah, paling channel YouTube ini gue pakai untuk upload video video gue main musik aja sih, dulu awal-awalnya. Oh, Gue kan soalnya main musik iya, kan, iya. Oh, berarti dulu lu cuman main musiknya tuh kayak anak band ya atau kayak soloist gitu atau solo aja? uh, gue kan gue kan main musik kebetulan di gereja ya, di gereja, sama biasa juga manggung-manggung sekuler dikit gitu kan sama teman-teman ya. Biasa gue bikin, misalnya kan lagi manggung di stage, gue pasang kamera terus upload di YouTube. Oke, Dulu awal-awal kayak gitu. I see. Wow, berarti pemain musik iya, editor iya, penulis skrip iya.
Talenta banget. Terus Kameramen juga. oh ya, bener banget, bener. Terus udah gitu, Caleb, pertanyaan terakhir. Dari semua Oke. tadi konten-konten dan lain sebagainya, kalau dari lu sendiri pribadi, harapan kedepannya tuh apa sih? Untuk apa nih? Untuk misalnya karir, jadi YouTuber sampai kapan? Atau lu ingin Oh gitu. yang lainnya gitu? Kalau harapan gue sih YouTube channel YouTube yang sekarang ini gue punya Kaleb Andri bisa semakin berkembang, kemudian gue bisa explore lebih jauh lagi dan istilahnya gak stuck sampai di sini aja gitu kan, bisa tambah apa ya istilahnya makin berkembang lah, dikembangin nggak cuman berhenti belajar sampai di sini ya, belajar hal baru kemudian dicoba lagi biar makin baik semakin harinya. Betul. Sama ya sebenarnya gue keinginannya sih gue juga kan sekarang sebenarnya lagi ada konten iseng-iseng kayak buat TikTok gitu kan. Gue juga main TikTok. Bahasnya itu di TikTok gue bukan joget-joget, tapi lebih bahas kayak fakta-fakta unik, fakta menarik, kemudian ya kisah-kisah horor ini gue bahas juga di TikTok gitu. I see. Berarti lu pokoknya semua ranah platform yang bisa dikembangin lo kembangkan lah ya nggak sih? Iya, betul. Bagus. Nah, itu aja pertanyaan dari aku buat Caleb. Thank you banget Caleb udah Oke. ini. Thank you udah nemenin kita semua Heboers yang ada di sini. Ya, thank you. Kak, Thank ada you. yang kenal Caleb? Thank you juga udah mau ajak live. Iya, thank you. Ada yang Apa? kayak di sini namanya Maximilian Prince. Itu temennya bukan? Oh, itu teman-teman gue itu. Dia pakai akun anaknya itu. Oh, oke. Iya, ada dia bilang keren. Oke, kayak temennya deh. Alright, Caleb, thank you so much. Jadi sukses terus. Ya, thank you, Kak Osna. Thank you, Caleb. Ya, amin, amin. Bye. Thank you, Kak. Bye. God bless you. Bye. Ya, God bless you. Sukses ya. Iya, makasih. Nah, itu guys, tadi kita habis live bareng Caleb. Ya, jadi kita next bakal live juga bareng content creator yang menarik juga, guys, untuk dibahas. Jadi kalian tunggu kita di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Jadi kalian setiap malam buru-buru ke channel hebo.com. Oke? Sampai jumpa di live kita berikutnya. Bye-bye.